Selamat pagi anak-anak. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang upaya menjaga kelestarian tanah. Sebelum itu kita harus tahu dulu nih, apa yang dinamakan dengan tanah. Tanah adalah lapisan teratas dari litosfer yang terbentuk dari campuran hasil pelapukan batuan anorganik, sisa-sisa organisme, air, dan juga udara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan KBBI, pengertian tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang paling atas sekali. Perlu diketahui juga anak-anak, proses terbentuknya tanah di bumi memerlukan waktu yang sangat lama, tidak hanya jutaan tahun, melainkan sekitar miliaran tahun yang lalu. Nah, sangat lama sekali ya kan? Jadi, tanah ini sangat berperan penting bagi kehidupan kita, terutama bagi makhluk hidup di atasnya. Maka dari itu, kita harus bisa menjaga kelestariannya agar dapat terus bermanfaat untuk seluruh makhluk hidup. Jadi, untuk menjaga kelestarian tanah, kita harus tahu dulu nih, apa penyebab berkurangnya kualitas tanah dan bagaimana sih menanggulangi permasalahan tersebut. Penyebab berkurangnya kualitas tanah yang pertama yaitu adalah erosi. Erosi itu adalah pengikisan lapisan tanah yang terjadi karena beberapa faktor. Erosi dapat menyebabkan nutrisi dan mineral penting terbawa sehingga membuat tanah menjadi kurang produktif. Nah, salah satu cara untuk mencegah terjadinya erosi ini, kita dapat melakukan reboisasi atau penanaman lahan yang gundul. Dengan adanya tanaman inilah yang dapat menahan air hujan agar tidak langsung mengenai permukaan tanah. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Jadi begini anak-anak, sebenarnya penggunaan pupuk kimia itu sangat baik jika dilakukan dengan takaran yang sesuai dan waktu yang tepat. Tetapi jika kita menggunakan pupuk ini dengan cara berlebihan dan dilakukan dengan terus-menerus, maka hal ini dapat menyebabkan berkurangnya kualitas tanah. Upaya untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia yaitu dengan kita bisa menggunakan pupuk organik. Pupuk organik ini merupakan pupuk yang berasal dari pelapukan sisa tanaman, hewan, dan juga manusia. Pupuk ini terbuat dari bahan yang dapat terurai sehingga dapat memperbaiki struktur tanah serta menjaga populasi mikroorganisme. Penyebab berkurangnya kualitas tanah yang ketiga yaitu pertanian monokultur. Mungkin anak-anak pernah mendengar atau mungkin tahu tentang pertanian monokultur ini. Nah, pertanian monokultur itu disebut juga dengan pertanian satu jenis tanaman. Jika pertanian ini dilakukan dengan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, cenderung dapat mengurangi keanekaragaman hayati pada lahan tersebut, termasuk mikroorganisme di dalam tanah. Pertanian monokultur atau pertanian satu jenis tanaman merupakan penanaman suatu lahan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan umur tanaman, misalnya padi, jagung, kedelai, tebu, dan sebagainya. Salah satu upaya untuk mengolah tanah yang tepat untuk pertanian monokultur yaitu dengan melakukan penggiliran tanaman. Misalnya lahan yang biasanya ditanami padi pada musim kemarau, kita dapat menanaminya dengan kacang-kacangan, yang mana kacang-kacangan ini dapat mengikat nitrogen dari udara dengan bantuan bakteri ribosium. Penyebab berkurangnya kualitas tanah yang keempat atau yang terakhir. Nah, pencemaran tanah nih akibat sampah-sampah yang sulit diurai. Contoh sampah-sampah yang sulit diurai misalnya plastik, botol kaca, kaleng. Nah, itu merupakan contoh-contohnya. Pada dasarnya, sampah-sampah ini dapat terurai oleh mikroorganisme, namun membutuhkan waktu yang sangat lama. Hal ini dapat menyebabkan keberadaan sampah-sampah tersebut menurunkan kualitas tanah. Untuk itu, kita harus mengolah kembali sampah-sampah tersebut menjadi barang-barang yang berguna. Contohnya, anak-anak bisa membuat kerajinan tangan, yaitu kerajinan bunga yang berbahan dasar dari plastik ataupun botol
kasih.